Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neta Ramadina dengan NIM 2205510022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berbagai jenis-jenis sistem komputer. Sebelumnya, sistem sendiri itu merupakan sekumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan, saling terkait, saling bekerja sama, dan tidak berdiri sendiri, sehingga bersama-sama menghasilkan tujuan tertentu. Sedangkan komputer sendiri itu merupakan alat elektronik yang dapat memproses lalu menghasilkan informasi dengan cara mengolah simbol-simbol seperti angka, kode huruf, tanda tertentu, di mana sesuai dengan instruksi yang diberikan. Lalu sistem komputer itu merupakan suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat berpikir yang saling terkait untuk menerima data, memprosesnya, menyimpan, lalu menghasilkan informasi yang berguna sesuai perintah. Selanjutnya ada 3 elemen dari sistem komputer. Yang pertama ada brainware atau perangkat pikir. Ini merupakan orang yang mengoperasikan, menggunakan, dan mengelola sistem komputer atau disebut dengan user atau pengguna. Artinya, manusia itu sebagai pengendali dalam memanfaatkan komputer dan memastikan sistem berjalan dengan baik. Contohnya, mahasiswa yang sedang menggunakan laptop untuk mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Elemen yang ketiga itu ada software atau perangkat lunak. Ini merupakan kumpulan data atau program yang tak berwujud fisik, di mana untuk menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Artinya, program yang mengatur dan mengarahkan kerja komputer ini untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya Microsoft Word untuk mengolah dokumen, ataupun Excel untuk mengolah data angka. Elemen yang ketiga ada hardware atau perangkat keras. Ini merupakan alat fisik yang dapat dilihat dan disentuh oleh manusia untuk menjalankan sistem komputer. Artinya, alat ini berfungsi sebagai sarana utama agar sistem komputer dapat bekerja dan menjalankan perintah sesuai yang dikehendaki. Contohnya itu seperti keyboard, mouse, printer, flash disk, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan jenis data yang diolah, berdasarkan kemampuan komputer, berdasarkan ukuran fisik, dan berdasarkan bidang masalahnya. Pada komputer berdasarkan jenis data yang diolah itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Komputer analog ini memiliki keuntungan yaitu dapat langsung memproses data dalam besaran fisik tanpa harus dikonversikan terlebih dahulu. Tapi komputer analog ini juga memiliki kerugian, yaitu jenis komputer ini kecepatannya termasuk kecepatan yang sangat lambat. Jenis yang kedua ada komputer digital, di mana data ini berupa angka atau simbol yang nilainya terpisah dan tidak berkelanjut. Jenis komputer ini sangat cocok untuk aplikasi bisnis karena dapat menyimpan data, proses data lebih cepat, dan dapat melakukan perhitungan dengan angka. Jenis yang ketiga itu ada komputer hybrid. Komputer ini menggabungkan cara kerja komputer analog dan komputer digital, sehingga mampu mengolah data kualitatif dan data kuantitatif secara bersamaan. Selanjutnya ada jenis komputer berdasarkan kemampuan komputer. Yang pertama ada small scale komputer. Jenis komputer ini memiliki kemampuan pengolahan data yang relatif kecil, digunakan untuk kebutuhan perorangan atau pekerjaan sederhana, di mana komputer ini memiliki kapasitas memori, kecepatan proses, dan jumlah pengguna yang terbatas. Misalnya itu tablet atau smartphone. Jenis yang kedua ada medium scale komputer. Jenis komputer ini memiliki kemampuan pengolahan data menengah, dapat melayani banyak pengguna secara bersamaan dan menangani pekerjaan yang lebih kompleks dibandingkan small scale komputer.
Biasanya komputer ini digunakan pada sistem informasi perusahaan, pengolahan data keuangan, atau sistem akademik kampus. Jenis yang ketiga itu ada large scale komputer. Jenis komputer ini memiliki kemampuan pengolahan data yang sangat besar, memiliki kecepatan tinggi, kapasitas penyimpanan sangat besar, dan mampu melayani ribuan pengguna secara bersamaan, di mana biasanya komputer ini digunakan pada sistem perbankan nasional, sistem penerbangan, atau sistem prediksi cuaca. Selanjutnya, ada jenis komputer berdasarkan ukuran fisik. Yang pertama ada komputer mini. Komputer ini berukuran lebih kecil dibandingkan komputer besar, tapi lebih besar dan lebih kuat daripada komputer mikro. Komputer ini biasanya digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan atau multi-user dan memiliki kemampuan pemrosesan menengah. Jenis yang kedua ada komputer mikro. Komputer ini berukuran kecil yang dirancang untuk penggunaan perorangan atau single user. Komputer ini merupakan jenis komputer yang paling umum digunakan saat ini, seperti laptop, notebook, tablet, smartphone. Selanjutnya ada jenis komputer berdasarkan bidang masalahnya. Yang pertama ada special purpose computer. Komputer ini dirancang khusus untuk menyelesaikan satu jenis masalah atau tugas tertentu. Komputer ini dibuat dengan fungsi yang spesifik sehingga tidak digunakan untuk pekerjaan umum, misalnya pada mesin ATM dan komputer pengendali mesin industri. Yang kedua ada general purpose computer. Komputer ini dirancang untuk menangani berbagai jenis masalah atau pekerjaan, sehingga bersifat serbaguna dan dapat digunakan untuk bermacam-macam keperluan. Komputer ini termasuk jenis komputer digital dan analog, seperti komputer untuk pendidikan dan komputer untuk bisnis. Selanjutnya ada sistem informasi berbasis komputer, atau disebut dengan Computer Based Information System. Sistem informasi berbasis komputer adalah sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan data menjadi informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, dan operasional dalam suatu organisasi, di mana ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, perangkat data, jaringan manusia, serta prosedur. Sistem informasi berbasis komputer terdapat beberapa jenis utama, yaitu seperti yang pertama ada Decision Support System, atau sistem pendukung keputusan. Sistem ini merupakan suatu sistem berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur, di mana sistem ini mengacu pada suatu sistem yang memanfaatkan dukungan komputer dalam proses pengambilan keputusan. Proses yang menggunakan sistem ini terdapat beberapa komponen, antara lain dialog, model, database, dan data. Jenis yang kedua ada transaksi proses sistem atau sistem pemrosesan transaksi. Sistem ini merupakan sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengelolaan data pada suatu organisasi. Sistem ini berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya data pelanggan. Di mana adanya sistem pengelolaan transaksi ini, tempat data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Sistem ini menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal ataupun eksternal. Contohnya seperti cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. Sistem yang ketiga ada Office Automation System atau sistem otomasi kantor. Sistem ini merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Contohnya word processing, surat elektronik, dan lain sebagainya. Sistem ini memiliki tujuan
yang harus diraih, yaitu menggabungkan dan menerapkan teknologi, memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, serta meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan. Sistem yang keempat ada Executive Information System atau sistem informasi eksekutif. Sistem ini merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif dan memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data atau informasi, sehingga dapat dilakukan pengidentifikasian masalah dan solusi, menjadi dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. Sistem ini mengintegrasikan data yang berasal dari sumber data internal maupun eksternal, lalu melakukan transformasi data ke dalam bentuk rangkuman laporan, di mana laporan ini biasanya digunakan oleh manajer dan level eksekutif untuk mengakses secara cepat laporan yang berasal dari seluruh perusahaan, sehingga mendapatkan pengetahuan yang berguna baik bagi pihak eksekutif. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu sistem komputer itu merupakan komponen penting dalam mendukung sistem informasi organisasi, yang dimana sistem komputer ini terdiri dari perangkat pikir, perangkat lunak, dan perangkat keras yang harus bekerja secara terpadu. Lalu terdapat juga berbagai jenis dan klasifikasi komputer yang memungkinkan pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan dan bidang masalah yang dihadapinya. Dengan dukungan sistem komputer yang baik, pengelolaan data dapat dilakukan secara cepat, akurat, efisien, sehingga mampu mendukung kelancaran operasional serta pengambilan keputusan manajerial dalam suatu organisasi. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.